sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam konstitusi. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami tim debat hukum dari UIN Raden Mas Said Surakarta dengan saya Syafaatun, juga dengan kedua rekan saya Nur Musaidah dan juga Saudari Arum Kusumawati. Dewan juri debat hukum yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kami mengenai karya tulis yang kami buat dan kami beri judul Regulasi Karantina Wilayah sebagai Perlindungan Masyarakat oleh Pemerintah, di mana pada karya tulis yang kami buat kami memiliki 6 aspek pokok pikiran. Yang pertama meliputi hukum, sosial kemasyarakatan, politik, kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Giovanni Rauf, yang mana merupakan praktisi hukum sekaligus peneliti senior di 123 institut, beliau mengatakan bahwasannya kebijakan regulasi dari karantina wilayah merupakan hal yang paling tepat digunakan oleh pemerintah Indonesia, yang mana tentunya akan berpengaruh besar pada beberapa sektor di Indonesia, terutama dalam sektor hukum sendiri. DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta sendiri sudah menginstruksikan kebijakan untuk melakukan karantina wilayah. Kemudian dalam bidang kesehatan sendiri adanya kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Halodoc untuk bisa melakukan vaksinasi sesegera mungkin. Kemudian dalam bidang ekonomi sendiri adanya praktik jual beli yang dilakukan secara offline atau face to face diubah menjadi e-commerce. Kemudian yang ketiga adanya pembatasan sosial budaya di masyarakat atau interaksi sosial di masyarakat berdampak pada kegiatan sosial budaya. Kemudian dalam bidang politik sendiri adanya kerjasama antar menteri untuk bisa melakukan atau menekan harga dari PCR itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dalam bidang pendidikan itu sendiri, yang mana proses belajar mengajar yang tadinya dilakukan secara offline atau tatap muka antar guru dengan mahasiswa dan lain sebagainya diubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang mulia Dewan Juri Debat Hukum yang kami hormati, sejatinya sebelum adanya pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur tentang kekarantinaan kesehatan, yakni diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Artinya, pemerintah Indonesia sudah memiliki payung hukum untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat dalam hal apabila terjadi suatu wabah penyakit menular. Dewan Juri yang terhormat, ketika masyarakat mengkhawatirkan bagaimana nasib hidupnya ketika terjadinya karantina wilayah, di sini pemerintah justru memberikan upaya dengan melakukan 7 program bantuan sosial. Selain daripada itu, ketika terjadinya karantina wilayah ini, ternyata perekonomian Indonesia memiliki kenaikan dengan dibuktikan adanya meningkatnya transaksi e-commerce dan pelayanan jasa online. Selain daripada itu, pemerintah juga melakukan gerakan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial. Dilihat dari grafik kesehatan, pemerintah juga berupaya melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Selain daripada itu, karantina wilayah juga berdampak pada bidang pendidikan, yakni tenaga pendidik dan siswa maupun mahasiswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui WhatsApp, Google Meet, maupun media pembelajaran lainnya. Selain daripada itu, yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya tenaga pendidik dan siswa maupun mahasiswa ini yaitu terkait dengan masalah kuota internet. Dan dari sini pemerintah juga berupaya untuk memberikan bantuan kuota internet secara gratis. Dewan juri yang kami hormati, seperti yang telah dikatakan oleh rekan-rekan kami, bahwasannya karantina wilayah telah diatur dalam undang-undang yaitu nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pada pasal 1 ayat 10 telah diterangkan bahwasanya ketika adanya wabah yang menular maka dapat dilakukan karantina wilayah. Namun pemerintah Indonesia terlambat melakukan karantina wilayah. Seharusnya pemerintah Indonesia bercermin dari Cina, yaitu di kota Wuhan. Di kota Wuhan saat adanya virus COVID-19 di kota tersebut maka akan diadakannya lockdown. Maksud saya telah diadakannya lockdown sehingga COVID-19 itu tadi tidak merambah ke wilayah lain, tidak terlalu parah seperti itu. Namun di negara kita, yaitu di negara Indonesia, karantina wilayah justru diterapkan setelah COVID-19 ini merebak ke berbagai wilayah. Nah, hal ini menjadi PR kita bersama. Lalu bagaimana penerapan karantina wilayah ini?
Nah, pemerintah Indonesia telah melakukan koreksi, yaitu dengan melakukan karantina wilayah, tetapi diberikan kepada daerah. Kenapa diberikan kepada daerah? Baik, seperti ini. Ketika di Indonesia, wilayah Indonesia telah tersebar COVID-19, apakah Indonesia akan dilakukan karantina wilayah seluruh wilayah Indonesia? Tentu tidak. Pendapatan Indonesia paling besar atau cukup besar lah itu dari impor dan ekspor. Nah, ketika adanya karantina wilayah satu Indonesia, maka proses impor dan juga ekspor akan terhenti. Nah, di situ akan adanya kegaduhan karena akan ada krisis dari sektor ekonomi. Sehingga telahlah bijak apabila pemerintah Indonesia menerapkan karantina wilayah yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti yang sudah dikatakan oleh rekan kami, yaitu contohnya di DKI Jakarta. Dewan Juri yang terhormat, banyaknya regulasi dan juga bantuan dari pemerintah yang tidak henti-hentinya untuk memutus rantai COVID-19 justru tidak diperhatikan oleh masyarakat. Masyarakat kurang memiliki rasa peduli akan hal ini. Terbukti pada bulan Juni tahun 2020, masyarakat Indonesia adanya tagar di masyarakat Indonesia, yaitu tagar Indonesia Terserah. Tagar ini terbukti bahwasanya di sini masyarakat Indonesia kurang peduli, dan ini merupakan bentuk dari suatu kesedihan para halayak umum tentang adanya masyarakat Indonesia yang tidak peduli dan juga tidak mau memperdulikan adanya COVID-19 ini. Seperti yang dikatakan oleh Mother Teresa bahwasanya vision without execution is a daydream, execution without vision is a nightmare. Dewan Juri yang terhormat, visi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.